Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Atira Kamal dengan NIM 4242401063 dari Teknologi Rekayasa CPI. Dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Renali Sumbing dengan NIM 4242401078 dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika CPI. Dan rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Isnata dengan NIM 4242401093. Nah, kali ini kami di sini akan menjelaskan tugas kami yang berjudulkan Robot Line Follower. Ini dia berikut penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan PBL kami dengan Manpro Ibu Ririn Humaira MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang robot dan follower. Robot dan follower merupakan robot yang dapat berjalan mengikuti sebuah lintasan dan sebagainya. Garis yang dimaksud adalah garis berwarna hitam di atas permukaan, berwarna putih atau sebaliknya. Ada juga lintasan dengan warna lain dengan permukaan yang kontras gelap terang dengan warna garis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang driver motor. Driver motor adalah sirkuit atau model elektronik yang bertindak sebagai antarmuka antar mikrokontroler, mikroprosesor, atau sistem kontrol lainnya, dan motor listrik. Fungsi utamanya adalah untuk mengubah sinyal kontrol arus rendah menjadi sinyal arus listrik tinggi yang dapat menggerakkan motor secara efisien. Selanjutnya sensor. Sensor merupakan sensor PCB dipasang dan digunakan langsung pada PCB untuk mendeteksi dan merasakan perubahan yang dapat diukur dalam faktor lingkungan fisik seperti suhu, tekanan, dan gerakan, dan menghasilkan sinyal listrik ketika perubahan tersebut terjadi. Selanjutnya di sini ada skematik dari sensor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Di sini ada komponen pada sensor. Yang pertama di sini ada IC LM324. Biasanya ini digunakan untuk komparator dalam sensor garis, dan ada trimpot untuk mengatur sensitivitas sensor garis, dan ada resistor yaitu untuk membatasi arus listrik yang mengalir dalam sirkuit sensor dan driver motor. Yang berikutnya ada sensor untuk mendeteksi jalur atau garis pada permukaan dan memberi informasi pada mikrokontroler tentang posisi garis. Dan yang terakhir ada pin header digunakan sebagai input-output dan tegangan serta grounding. Nah, selanjutnya di sini ada komponen-komponen dari skematik driver motor. Di situ yang pertama ada transistor. Transistor ini digunakan untuk mengkontrol arus yang lebih besar, dan ada kapasitor untuk menjaga kestabilan tegangan dalam sirkuit motor. Terus yang berikutnya ada LED sebagai lampu indikator. Berikutnya ada IC L298M berfungsi untuk mengkontrol arah dan kecepatan motor. Lalu yang terakhir adalah dioda, yaitu berfungsi untuk melindungi sirkuit dari tegangan balik. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim dan rekan saya, Farel. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan alat dan bahan, proses kerja, dan timeline proyek. Alat dan bahan. Di sini ada bahan yang pertama, yaitu papan PCB yang biasa digunakan di barang-barang elektronik. Lalu ada solder yang biasa digunakan untuk menyolder komponen ke papan PCB menggunakan timah dan dioleskan oleh timah solder. Lalu di sini ada bor PCB, yaitu yang biasa digunakan untuk membor PCB, bisa juga disebut dengan bor tangan. Setelah itu ada gerinda. Gerinda berfungsi untuk memotong PCB yang berlebih pada rangkaian. Selanjutnya di sini kita masuk proses pengerjaan. Baiklah, di sini kita masuk proses pengerjaan. Yang pertama itu adalah mendesain rangkaian PCB, lalu mencetak rangkaian layout PCB menggunakan mesin printer, lalu masuk proses UV, yaitu menyinari papan PCB dengan sinar UV menggunakan mesin UV. Setelah itu masuk ke etching developer, yaitu mengecing PCB menggunakan cairan developer, lalu mengecingnya kembali dengan cairan ferric chloride, lalu melakukan stripping. Setelah itu kita bisa masuk proses drilling atau proses bor PCB menggunakan bor tangan.
Lalu kita masuk ke soldering, yaitu menyolder papan PCB dengan komponen-komponen yang sudah dipasang. Selanjutnya kita masuk ke timeline proyek. Di sini ada timeline proyek. Di minggu pertama sampai ketiga, kami mencari referensi driver motor dan sensor. Lalu di minggu ketiga sampai minggu ketujuh, kami menyusun PowerPoint PBL sampai dasar teori berisi penjelasan driver motor dan sensor. Lalu di minggu pengganti, kami mempresentasikan PowerPoint dengan Manpro. Lanjut untuk minggu ke-10 dan ke-11, melakukan desain skematik layout PCB. Untuk minggu ke-11 dan 12, kami menyiapkan semua desain. Lalu minggu ke-13 dan 14, kami mengerjakan proyek terkait PBL. Dan minggu 10 sampai 14, kami menyelesaikan laporan dan PPT. Untuk minggu ke-13 dan 14, kami membuat video presentasi terkait PBL. Dan minggu ke-15 sampai tahap akhir, berupa demo dan video presentasi. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu dia sedikit dari video penjelasan dari tentang robot line follower. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.